Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran kali ini berisi bahasa Indonesia, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci, dan menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Sedangkan IPA menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia, mendiskusikan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. Untuk PPKN, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Untuk IPS, menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Sedangkan SBDP menjelaskan properti yang digunakan dalam tarian. Untuk materi yang pertama yaitu PPKN, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Ada di buku cetak halaman 52 dan 53. Adapun perbedaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yaitu hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara tanggung jawab yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Untuk materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel. Ada di buku cetak halaman 40 dan 41. Adapun cara untuk menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel yaitu yang pertama, baca dulu teksnya dengan teliti. Lalu tentukan informasi penting yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir, buatlah pertanyaan dari informasi penting yang didapat dengan menggunakan kata tanya adik Simba dan tulis dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Kita dapat menemukan kata-kata penting yang terdapat dalam teks. Kata penting yang berkaitan dengan informasi teks disebut dengan kata kunci. Kata kunci dalam teks dapat membantumu untuk memahami isi teks secara lebih detail. Kamu dapat mengidentifikasi kata kunci sekaligus memahami isi teks menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengurutkan peristiwa berfungsi memperjelas alur yang terdapat dalam sebuah teks, terutama pada teks narasi. Peristiwa yang telah diurutkan dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks. Adapun cara mengurutkan peristiwa dalam teks yaitu dengan membaca atau mencermati peristiwa, lalu carilah tema yang cocok akan peristiwa tersebut. Lalu cari pelaku dan latar belakangnya, dan cari penyebab utama peristiwa tersebut. Untuk materi ilmu pengetahuan alam yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia yaitu terdapat faktor fisik dan faktor emosi. Untuk lebih jelasnya, silakan solih-solihah buka bukunya halaman 38 dan 39. Untuk materi yang pertama yaitu PPKN, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Ada di buku cetak halaman 52 dan 53. Adapun perbedaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yaitu untuk materi yang keempat yaitu ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, dan usaha jasa.
Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Adapun contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan perusahaan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Berikut merupakan contoh properti yang digunakan saat menari bedana. Ada kain tapis, buah jukum, papan jajar, tanggal, selendang, dan lain-lain. Adapun untuk penugasan yaitu silahkan Anda jawab 5 soal berikut. Seperti biasa boleh di buku tulis ataupun di kertas selembar. Baik, demikian materi untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak solih dan solihah. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.